Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sedulur-sedulur semua Bangde Kusuma yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai. Di sini Bangde Kusuma memberikan suatu tips atau cara untuk membangkitkan energi tenaga dalam atau mengaktifkan energi tenaga dalam jenengan secara mandiri. Di mana semua manusia, semua orang memiliki tenaga dalam. Cuman ada yang sudah diaktifkan, ada yang belum diaktifkan. Ya saya ibaratkan kita itu memiliki suatu HP. Semua orang memiliki HP. Cuman ada yang sudah on dan ada yang masih segel, masih belum on. Jadi kita itu HP di-on-kan, jadi kita diaktifkan. Setelah aktif, setelah on, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengecas atau memberikan energi atau tenaga. Dimana kita casnya itu kita latihan suatu pernapasan. Olah pernapasan dengan dzikir wah. Di dalam pernapasan itu kita ada dzikirnya. Kita mengecas pada HP itu biar mempunyai energi yang full, bisa digunakan nantinya. Setelah HP on, langkah berikutnya yaitu kita harus apa? Isi aplikasi. Dimana aplikasi itu saya ibaratkan isi keilmuan. Ilmu berbagai macam ilmu. Ada ilmu A, ilmu B, ilmu C, dan seterusnya. Dimana keilmuan itu kita harus install. Ibarat di HP itu harus kita isikan. Kita harus rapalkan. Maaf, bukan ramal, rapalkan. Kita harus baca doanya. Dimana kita rapalkan tiap hari doa-doa itu. Ibaratnya kita setelah install aplikasi dari HP tersebut, kita akan dituntut untuk update. Tiap hari update atau tiap berapa minggu, berapa bulan update. Jadi kita mengamalkan itu. Ibarat kita itu mengupdate terus suatu aplikasi tersebut, suatu keilmuan tersebut. Agar bisa digunakan, tidak macet, bisa bermanfaat dan bisa berjalan. Ya saya ibaratkan itu. Jadi kita latihan pernapasan untuk ngisi energi, kita juga harus mengamalkan keilmuannya tadi, bacaan-bacaan doa-doanya tadi. Ilmu A, baca doanya apa, ilmu B, gimana kita harus amalkan agar bisa kita gunakan. Di sini saya akan memberikan tips atau cara untuk membuka tenaga dalam secara mandiri. Anda bisa belajar di padepokan, di perguruan-perguruan lain bisa. Tapi kan nanti juga Anda akan repot juga, nanti ada biayanya, ada gini. Kalau ini gratis, jadi Anda bisa buka sendiri secara mandiri. Jadi saya berikan tips atau caranya secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun, asal Anda mau tekun dan belajar ikhlas sabar. Di sini kita harus melakukan pertama yaitu tirakat atau puasa. Puasa dituntut yaitu puasa mutih. Makannya ya nasi putih sama minum air putih secukupnya. Makan bisa 3 sendok atau 5 sendok lah, yang penting bilangan ganjil, jangan banyak-banyak. Yang penting kita dituntut untuk tirakat. Dan biasanya kalau untuk di padepokan lain itu biasanya puasa harus 40 hari. Kan berat ya 40 hari. Ada yang bisa, ada yang kadang nggak bisa, ngulang lagi kan. Wah, berat. Di sini saya hanya memberikan tips 3 hari saja puasa. Puasa 3 hari seperti puasa 40 hari. Anda puasa cuma 3 hari, tapi sudah dianggap puasa seperti 40 hari mutih. Caranya gimana? Anda puasa harus diawali di hari atau weton yang di 3 hari weton tersebut, 3 hari puasa sampean tadi, Anda tadi harus berjumlah 40. Yang pertama saya berikan tips, ini saya bacakan ya, karena saya juga nggak hafal. Kita awali di Selasa Kliwon. Hari pertama kita puasa di Selasa Kliwon. Jadi pas Senin malam
Senin malam, kita sahur itu pas Senin malam Selasa Kliwon. Itu Neptunnya 11 kalau Selasa Kliwon. Terus di hari kedua, setelah itu kita puasa di hari keduanya, itu di Rebu Leginya itu Neptunnya 12, terus hari ketiga Kamis Pahingnya itu 17. Jadi kalau dijumlah itu 40. Jadi Anda puasa di 3 hari itu saja. Puasa muti 3 hari itu saja. Anda akan seperti puasa 40 hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda bisa diawali di Rabu Pon. Hari pertama itu Rabu Pon, hari kedua itu nanti jatuhnya di Kamis Wage, sama hari ketiganya Jumat Kliwon. Itu jumlahnya sama juga 40. Anda pilih yang mana, terserah. Dan yang ketiga, Anda awali di Jumat Pahing. Jumat Pahing hari pertama, hari keduanya itu jatuh di Sabtu Pon, sama ketiganya Minggu Wage. Itu juga jumlahnya 40. Jadi Anda awali di hari-hari itu tadi. Terserah Anda mau pilih yang mana. Nah, setelah Anda puasa 3 hari muti, Anda harus hari ketiga ngebleng, pati geni, tidak tidur. Jadi Anda jangan tidur. Kalau bisa Anda harus jangan tidur untuk bisa berhasil. Anda tidak tidur selama 3 hari, selama di malam ketiga sampai jam 6 lah, jam 5, jam 6 lah. Setelah itu Anda bisa sujud syukur, mengucapkan terima kasih pada Allah. Anda bisa tidur, kecapean kan mungkin. Nah, untuk setelah itu Anda akan bisa mencobanya sendiri di telapak tangan gini. Anda bisa gini kan, nanti itu ada kayak energi getaran-getaran, bisa tarikan, bisa dorongan atau apa, sampai rasakan. Kalau itu sudah terasa, berarti Anda sudah berhasil mengaktifkan tenaga dalam Anda. Nah, tinggal nanti saya berikan suatu keilmuannya Anda bisa amalkan, Anda bisa rapalkan untuk mempertajam tenaga dalam Anda. Nanti saya berikan tips juga cara pernapasan, cara ambil nafasnya, cara zikirnya, zikir pernapasannya. Jadi tarik nafas, tahan di perut, terus lepaskan. Jadi kita ada gerakannya nanti. Nah, untuk bacaannya, amalan untuk waktu selama puasa itu harus dibaca sebanyak-banyaknya. Terserah Anda mau baca berapapun, terserah. Baca setelah sholat. Setelah Anda melakukan sholat, Anda baca mungkin 41 kali atau sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Bacaannya bisa Anda catat. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi akwatu. Bismillahi khoimatu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi ya. Bacaan amalannya untuk puasa, Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi akhwatu. Bismillahi khoimatu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bacaannya ya. Anda bisa lakukan puasa dengan amalan bacaan itu. Nanti 3 hari, hari ketiga ngebleng, tidak tidur. Nah, setelah itu Anda bisa rasakan di tangan. Ada getaran, ada dorongan, tarikan, atau suatu kayak magnet, atau suatu kayak kumparan energi. Kalau itu sudah Anda rasakan, insya Allah Anda berhasil. Kalau itu belum bisa Anda rasakan, berarti Anda gagal. Mungkin ada yang salah waktu puasa, waktu mungkin Anda ketiduran atau apa. Yaitu yang bisa saya berikan tips atau cara untuk membuka tenaga dalam Anda secara mandiri, dimana saya memberikan ikhlas lillahi ta'ala, tidak dipungut biaya apapun, yang penting bisa bermanfaat bagi diri Anda. Nah, nanti kalau memang sudah Anda amalkan, sudah Anda coba, Anda bisa nanti di kolom komentar itu ada nomor WA saya, nanti Anda bisa WA kan ke saya. Kalau Anda itu berhasil atau tidaknya, nanti bisa konsultasi sama saya, nanti baru akan saya berikan
suatu amalan-amalan keilmuan lewat WA saja. Jadi karena tidak saya sebar secara online, yang saya takutkan nanti kalau tersebar secara online takut disalahgunakan. Jadi ya kalau bisa diberikan untuk manfaat bagi umat manusia tidak apa-apa, tapi kalau disalahgunakan untuk kejahatan, untuk apa, itu yang saya tidak mau, karena saya juga akan menanggung dosa jariahnya. Jadi bagi yang sudah mengamalkan nanti bisa chat WA saya di nomor yang saya cantumkan di komentar nanti ya. Itu saja tips dari saya, Bang Di Kusuma, mungkin bisa bermanfaat bagi Anda semua. Silakan Anda subscribe, silakan Anda klik loncengnya agar bisa channel ini bisa terus memberikan edukasi-edukasi untuk umat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Alhamdulillah.